Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang membawa rakyatnya kaya raya. Bayangin Bu, nggak ada yang mau menerima zakat. Jadi kalau dapat duit nih peti, ini duit emas, diantar oleh pejabatnya ke rumah-rumah. Pak, mau emas Pak? Dibuka pintu, oh maaf Mas, di rumah juga masih banyak. Keren nggak Bu? Coba datang ke rumah ibu gimana kira-kira? Ambil. Berarti apa? Berarti belum mampu membangun rakyat sekaya, semampu, sehebat Umar bin Abdul Aziz. Dibagi lagi Bu, datang lagi. Tok 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 tok, Assalamualaikum, ada yang mau ngambil? Aduh Mas, maaf, di rumah juga diserak-serak tuh anak saya mainnya emas. Keren banget ya Bu. Ya Allah, berarti kaya semua Bu. Masya Allah itu rakyat, itu pernah. Iya, itu di zaman kekhilafan Umayyah. Jadi setelah khilafah Abbasiyah, setelah Khulafaur Rasyidin, ya langsung masa kekhilafan Umayyah itu. Luar biasa, dibagi lagi nggak ada. Ibu tahu, bapak tahu, uang yang didistribusikan dengan uang yang dibawa pulang jumlahnya sama. Berarti apa? Tidak ada satu rakyat pun yang mau nerima harta zakat. Ibu, jangan suka ngutang mobil, ngutang motor, ngutang rumah. Kenapa? Ibu berhutang, berarti ibu gorimin. Ibu bukan orang kaya. Dalam Islam orang kaya itu nggak punya utang. Kalau ibu punya utang, ibu setara dengan fakir, miskin, amil, mu'alaf. Berarti ibu berhak menerima zakat. Miskin, jadi jangan sok kaya. Oh, di Botani kemarin ngeluarin BMW baru, utang. Oh, borong jalan. Coba tanya belinya. Leasing Bu. Leasing itu apa sih? Sewa beli. Udahlah akadnya bermasalah, masih utang. Rumahnya di mana Bu? Villa Duta. Utang. Tasnya mahal banget Bu, sampai 35 juta. Iya Ustadz, kemarin digesek aja keluar kok, kan tiap bulan bayarnya 3.500.000. Utang. Orang utang tuh miskin. Jangan bangga. Ibu orang, iya, apa itu? Nggak punya utang, itu kaya. Nggak punya utang. Bayangin orang nggak punya utang tuh merdekanya. Nah, apa yang terjadi ketika Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh anaknya malam-malam? Diketok pintunya, Assalamualaikum ayah, waalaikumsalam. Masuk nak. Begitu masuk, Bu, lihat inilah penguasa yang takutnya pada Allah luar biasa. Sebentar nak. Kamu datang ke sini urusan negara atau urusan pribadi? Karena anaknya khalifah Bu. Khalifah yang mampu mensejahterakan rakyat. Apa yang terjadi? Anaknya bilang, wahai ayah, aku datang ke sini mau curhat masalah rumah tanggaku. Mau minta pendapat kepadamu wahai ayah. Apa kata ayahnya? Sebentar, ada lampu teplok. Zaman dulu gak ada listrik kan? Mati, gelap. Ruangan kantor gelap, anaknya bingung. Ayah, ini kita ngomong gelap-gelapan begini, gimana sih kita mau ngomong? Apa kata ayahnya yang merasa diawasi Allah, yang merasa bersama Allah, yang selalu dilihat Allah? Ayah yang hebat ini kemudian berkata, wahai anakku, satu tetes minyak yang aku gunakan untuk kepentingan pribadi kelak akan diazab oleh Allah. Bayangin Bu kalau presiden kayak gitu. Cinta banget rakyatnya sama dia Bu. Rakyat akan rela mati demi dia. Kenapa? Presiden kayak gitu. Sepanjang zaman kayaknya gak akan ada presiden kayak gitu Bu. Satu tetes Bu, jangankan pakai batik. Wah macam Bu, batik kepresidenan itu yang saya tahu itu harganya gak main. Dan itu sekali pakai langsung buang. Bayangin batik kepresidenan budgetnya berapa? Bayangkan dengan Umar bin Khattab yang bajunya ada 13 tambalan. Bayangin Bu, kenapa tambal? Karena nggak pakai baju baru. Nggak kayak sekarang, baju habis potong buang, pakai lagi buang. Untuk meeting dengan duta besar beda, nanti ada tamu dari kementerian beda lagi. Bayangin, Masya Allah, 13 tambalan, kakeknya kayak gitu cucunya. Makanya
Kenapa ada penguasa yang seperti ini? Satu tetes minyak anakku yang aku gunakan di jalan bukan jalan Allah. Aku akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa, Bu? Dia nggak merasa sendirian. Dan dia nggak perlu KPK. Nggak usah takut sama KPK, takutnya sama Allah. Dan ingat, ketika kita merasa bersama Allah, hati kita tenang. Tenang, Bu. Kenapa tenang? Ketika ada orang mengkhianati cinta kita. Kita merasa ada Allah, kita cuma ngadu sama Allah, ya Rob. Kau maha perkasa. Kau maha melihat suamiku, ya Allah. Ya Rob, buka. Tunjukkan apa yang terjadi sebenarnya. Dibuka, Bu. Hati-hati, Bu. Kita ini bisa begini, ini kan karena aibnya ditutup. Coba kalau aibnya dibuka. Malu kita, Bu. Bayangin orang yang terzolimi, doanya nggak disekat, nggak dihijab. Dia tuh gini doang. Ya Allah ya Rabbi, hamba melihat berapa hari ini. Ya gitu aja, kalau doa gitu, Bu. Kayak curhat sama Allah, ya Allah. Suami hamba ini berubah berapa hari ini dan berapa kali diajak bicara. Selalu tidak, ya Allah mata hamba cuma dua. Kuping hamba cuma dua, tapi engkau maha melihat. Ya Allah, ya Rabb, bukakan ya Allah. Tunjukkan, ditunjukkan, Bu. Tiba-tiba ketahuan, tiba-tiba ada yang cerita, tiba-tiba kemudian kepergok. Hati-hati, Bu. Hati-hati, makanya saya bilang, gak akan kaya hasil korupsi, gak akan kaya. Dan gak akan bangkrut juga negara, gara-gara dia ngambil cuma 10-20 miliar, gak akan bangkrut. Hati-hati, Bu. Jangan merasa gak ada Allah. Ada Allah. Dan awas, hati-hati. Nanti, ini hadis ngeri banget, Bu. Saya kalau melihat hadis ini ngeri banget. Nanti di yaumil hisab, ada orang yang merasa amalnya segede gunung Tihamah yang putih. Gunung Tihamah itu gunungnya besar, tapi putih warnanya. Jadi dia merasa amalnya banyak, merasa ada sholat, merasa ada zakat, merasa ada puasa, merasa. Apa yang terjadi? Begitu di hadapan Allah, amalnya dihapuskan Allah. 0. Bayangin sedihnya, Bu. 0. Kenapa? Karena saat dia sendiri, dia bermaksiat kepada Allah.